Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Yuda Satria Perdana, mahasiswa dari IAIN Ponorogo, jurusan Tadris IPA, dengan nomor induk mahasiswa 21131701. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang strategi belajar dengan model explicit instruction dari mata kuliah Strategi Belajar Mengajar dengan dosen Ibu Kristiana Rizky Rohmah MPD. Dengan materi pada strategi belajar mengajar ini yaitu adalah materi IPA Bioteknologi. Nah, selanjutnya di sini pada strategi pembelajaran model explicit instruction yang akan saya bahas di sini yaitu adalah tentang yang pertama, pengertian dari strategi pembelajaran dengan model explicit instruction. Lalu yang kedua, saya akan menerangkan tentang ciri-ciri dari strategi pembelajaran model explicit instruction. Lalu selanjutnya adalah keuntungan dari menggunakan strategi belajar mengajar dengan model explicit instruction. Lalu ada langkah-langkah atau sintaks dari strategi pembelajaran dengan model explicit instruction. Nah, langsung saja kepada di sini ada pengertian dari model explicit instruction, yaitu di sini pengertiannya dibagi menjadi beberapa pengertian. Ada pengertian secara umum dan ada pengertian menurut beberapa ahli. Nah, di sini yang menurut umum dari strategi belajar dengan model explicit instruction ini yaitu merupakan salah satu model pembelajaran yang menekankan pada pendekatan guru dan siswa secara personal sehingga siswa dapat lebih mengerti tentang materi yang diajarkan oleh guru dengan adanya bimbingan dari guru. Nah, selanjutnya di sini adalah pengertian menurut Cardy pada model pembelajaran explicit instruction, yaitu di sini adalah pembelajarannya dapat berupa ceramah, demonstrasi, pelatihan atau praktik, dan kerja kelompok yang digunakan untuk menyampaikan pelajaran yang ditransformasikan langsung oleh guru kepada siswa atau peserta didik. Nah, di sini ada lagi selanjutnya, menurut Yasha, model explicit instruction merupakan suatu pendekatan atau model pembelajaran yang dirancang untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedur dan pengetahuan deklaratif sehingga agar siswa dapat memahami serta benar-benar mengetahui pengetahuan secara menyeluruh, aktif dalam suatu pembelajaran dengan pola selangkah demi selangkah. Nah, seperti itu adalah pengertian dari model explicit instruction. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri pada strategi belajar dengan model explicit instruction. Adapun ciri-cirinya di sini menurut Huda, yang pertama adalah adanya tujuan pembelajaran dan pengaruh model pada siswa termasuk prosedur penilaian pembelajaran. Yang kedua, adanya sintaks atau langkah-langkah atau pola keseluruhan dan alur kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga di sini adalah ciri-cirinya terdapat sistem pengolahan dan lingkungan belajar. Model yang diperlukan agar kegiatan pembelajaran tertentu dapat berlangsung dengan berhasil dan baik. Seperti itu ciri-ciri pada explicit instruction. Selanjutnya, ada keuntungan dari menggunakan model explicit instruction pada strategi pembelajaran. Di sini menurut Huda, yang pertama keuntungannya adalah guru bisa mengendalikan isi materi dan urutan informasi yang diterima oleh siswa sehingga guru dapat mempertahankan fokus apa yang harus dicapai oleh siswa. Dan yang kedua, dapat diterapkan secara efektif dalam kelas yang besar maupun kelas yang kecil. Yang ketiga, dapat membantu menentukan poin kesulitan yang dihadapi oleh siswa. Dan yang keempat, menjadikan pembelajaran lebih mudah karena pembelajaran menggunakan model explicit instruction ini tersusun secara baik. Nah, yang kelima ada lagi dapat mengaktifkan pengajaran, konsep dan keterampilan-keterampilan yang eksplisit kepada siswa yang berprestasi rendah atau yang prestasinya kurang baik. Nah, lalu yang keenam di sini adalah ciri-cirinya menjadi cara untuk menyampaikan informasi yang banyak dalam waktu yang
relatif singkat. Dan yang ketujuh di sini dapat merangsang ketertarikan dan antusiasme oleh peserta didik. Nah, ini adalah keuntungan dalam menggunakan model pembelajaran explicit instruction. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah atau sintaks dari model explicit instruction. Nah, di sini pada langkah-langkah model strategi pembelajaran model explicit instruction, yang pertama terdapat fase pertama, fase kedua, fase ketiga, fase keempat, dan fase kelima. Yang dimana fase pertama ini adalah orientasi, yang kedua adalah presentasi dari guru, yang ketiga adalah latihan terstruktur oleh peserta didik, yang keempat latihan terbimbing yang diberikan oleh guru untuk peserta didik, yang kelima adalah latihan mandiri yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Nah, jadi pada penjelasan strategi belajar dengan model explicit instruction ini, yang saya gunakan di sini adalah materi IPA, yaitu materi bioteknologi. Nah, selanjutnya itu adalah langkah-langkah pada strategi pembelajaran dengan model explicit instruction. Fase pertama atau fase orientasi pendahuluan di sini bisa disebut dengan kegiatan pendahuluan pada pembelajaran. Terdapat beberapa langkah-langkah. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, guru mengucapkan salam pembuka dan mempersiapkan peserta didik baik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, contoh yang pertama pada pembelajaran di kelas oleh guru kepada peserta didik, contohnya seperti adalah mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Nah, seperti itu. Lalu peserta didik menjawab orientasi yang diberikan oleh guru. Lalu guru menyiapkan secara psikis dan fisik kepada peserta didik untuk mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini. Seperti contohnya adalah pada pembelajaran ini kita akan mempelajari tentang materi bioteknologi. Jadi ibu atau bapak harap semoga kalian di sini sudah mengetahui atau mencari informasi tentang materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, dan agar nantinya pada pembelajaran kali ini semoga kita dapat memahami, dapat berjalan secara lancar. Nah, seperti itu. Contoh dari poin pertama pada kegiatan pendahuluan. Lalu di sini adalah poin kedua. Guru mengawali pembelajaran dengan menggali pengetahuan peserta didik tentang bioteknologi. Nah, di sini jadi guru memberikan sebuah gambaran kepada peserta didik tentang materi yang akan diajarkan, seperti menanyakan kepada peserta didik tentang apa yang kalian ketahui tentang bioteknologi. Nah, sebelumnya di sini tadi saya sudah menjelaskan belum ya, kalau pada poin pertama di sini guru mengucapkan salam dan mempersiapkan peserta didik, serta guru mengabsen kepada peserta didik. Seperti contohnya, oke anak-anak, pada pertemuan kali ini siapa yang tidak masuk? Nah, seperti itu contohnya ya. Pada poin nomor 1. Lalu kita lanjutkan pada poin nomor 2, jadi tentang guru mengawali pembelajaran dengan mempersiapkan peserta didik untuk menggali pengetahuannya, yaitu dengan menanyakan kepada peserta didik tentang apa yang kalian ketahui tentang bioteknologi. Nah, lalu jawaban yang diharapkan oleh guru dari peserta didik yaitu adalah bioteknologi adalah pembusukan makanan, bakteri pada makanan, rekayasa bioteknologi, kurang lebih seperti itu. Lalu guru memberikan pertanyaan lagi kepada peserta didik untuk menggali pengetahuan peserta didik atau menggambarkan apa yang akan kita pelajari tentang bioteknologi kali ini, yaitu seperti apa tujuan kegiatan bioteknologi. Nah, lalu jawaban yang diharapkan oleh guru yaitu adalah untuk menghasilkan produk baru. Nah, seperti itu pada poin nomor 2 pada kegiatan pendahuluan. Lalu poin yang ketiga pada kegiatan pendahuluan di sini adalah guru menyampaikan teknik penilaian berdasarkan hasil diskusi baik dari segi sikap maupun keaktifannya. Nah, jadi di sini maksud dari poin nomor 3 guru menyampaikan teknik penilaian. Contohnya adalah, oke anak-anak,
Nanti setelah kita pembelajaran, saya akan memberikan soal atau latihan kepada kalian untuk kalian kerjakan ya secara bersama-sama. Nanti saya mungkin akan membagikan kelompok dari kalian-kalian untuk dapat berdiskusi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Nah, seperti itu. Contoh penilaiannya lagi, nanti apabila yang berhasil mengerjakan soal yang saya berikan, maka akan mendapat poin tambahan atau poinnya akan saya tambah. Nah, seperti itu. Lalu pada selanjutnya poin nomor 4 berkaitan pendahuluan, guru menyampaikan manfaat dan tujuan pembelajaran tentang bioteknologi. Nah, seperti contohnya, jadi dalam kita mempelajari bioteknologi ini dapat memberi kita pengetahuan tentang apa saja yang ada di sekitar kita yang termasuk ke dalam produk-produk dari olahan bioteknologi. Nah, seperti itu contohnya. Lalu setelah pada kegiatan pendahuluan, lanjut kepada fase kedua, presentasi, atau ini masuk ke dalam kegiatan inti, yaitu adalah guru menyampaikan materi pembelajaran tentang bioteknologi, lalu bisa juga mendemonstrasikannya baik berupa keterampilan maupun konsep dengan benar, atau menyajikan informasi terkait pembelajaran tentang bioteknologi secara bertahap, mulai dari yang sederhana sampai ke yang kompleks. Nah, seperti contohnya di sini adalah guru memberikan pengetahuan atau menyampaikan materi tentang bioteknologi dimulai dari sejarahnya bioteknologi, pengertian bioteknologi itu seperti apa, dan bioteknologi itu adalah merupakan cabang dari ilmu bioteknologi, cabang dari ilmu biologi yang khusus untuk mempelajari cara memanfaatkan makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan suatu makhluk hidup lain, barang ataupun jasa. Nah, itu pengertian bioteknologi. Lalu bisa lanjut kepada contoh-contoh dari bioteknologi, lalu ada pemanfaatan bioteknologi. Nah, pokoknya di sini pembelajarannya secara terstruktur dari mulai yang bawah ke jenjang ketingkatan yang lebih atas lagi. Seperti itu. Nah, di sini contoh-contoh dari penerapan bioteknologi seperti adalah pembuatan roti, pembuatan tempe, pembuatan keju. Nah, dari pembuatan produk ini ada pencampuran sehingga bisa disebut dengan namanya kegiatan bioteknologi. Nah, di sini intinya adalah menggunakan fermentasi atau biasanya pembusukan pada pembuatan bahan-bahan yang berlabelkan dengan produk olahan bioteknologi. Lalu ada lagi selain produk seperti makanan, ada lagi namanya transplantasi gen, ada cloning, dan lain-lainnya seperti itu. Seperti yang bisa dilihat di gambar contoh yang sudah saya berikan seperti ini. Lalu setelah langkah fase kedua, lanjut kepada fase ketiga, latihan terstruktur. Jadi pada fase ini atau pada tahap ini, guru merencanakan dan membimbing bimbingan instruksi awal kepada siswa untuk memfasilitasi pertanyaan terkait materi yang sudah disampaikan dan tugas yang akan diberikan. Jadi di sini guru memberikan sesi pertanyaan kepada peserta didik terkait dengan materi yang sudah disampaikan atau terhadap tugas-tugas yang nantinya akan diberikan. Jadi siswa di sini dapat bertanya, seperti contohnya pada gambar, Pak atau Bu, bertanya Pak tentang materi bioteknologi. Nah, seperti itu. Contohnya, apakah kita bisa membuat produk bioteknologi itu sendiri? Nah, guru akan menjelaskan pertanyaan dari peserta didik tersebut. Nah, jadi pada tahap ini adalah merupakan tahap di mana sesi tanya jawab antara peserta didik dengan guru terkait dengan materi ataupun tugas yang akan disampaikan. Lalu selanjutnya pada fase keempat di sini, ini masih termasuk dalam kegiatan inti di fase keempat atau latihan terbimbing. Di sini guru memeriksa apakah siswa telah berhasil melakukan tugas dengan baik
dengan memberinya kesempatan untuk berlatih konsep keterampilan, lalu melihat apakah mereka berhasil memberi umpan balik yang positif atau tidak terhadap materi yang sudah disampaikan sebelumnya tentang bioteknologi. Nah, bisa dilihat pada gambar yang pertama di sini, itu guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, lalu di sini guru akan mempersilahkan siswa untuk berdiskusi secara bersama untuk menjawab sebuah pertanyaan yang akan diberikan di papan tulis. Nah, seperti contohnya di sini dari beberapa kelompok nanti akan mengirimkan satu kandidatnya untuk menuliskan jawaban yang diberikan oleh guru di tulis. Seperti sebutkan 5 contoh produk bioteknologi konvensional atau bioteknologi bioteknologi lawan kata modern itu bioteknologi konvensional, bioteknologi sederhana, seperti itu. Nah, lalu pada gambar yang kedua di sini, guru memberikan sebuah pertanyaan kepada peserta didik tentang materi yang sudah diberikan. Di sini apabila guru mendemonstrasikannya pada saat kegiatan pemberian materi atau saat guru menjelaskan dengan berupa media atau mendemonstrasikan kepada siswa tentang materi bioteknologi. Seperti contohnya di sini adalah termasuk jenis bioteknologi apakah ini anak-anak, dan maka anak-anak akan menjawab dari pertanyaan guru tersebut, bioteknologi modern, Bu. Nah, apabila jawabannya benar, maka di sini bisa dibilang peserta didik berhasil memberikan umpan balik yang positif terhadap pembelajaran yang telah disampaikan. Nah, jadi pada tahap ini yaitu adalah guru memberikan sebuah tugas kepada peserta didik untuk mengecek pemahaman peserta didik tentang materi yang sudah disampaikan. Lalu pada tahap selanjutnya di sini merupakan kegiatan penutup ya. Jadi di sini merupakan akhir dari kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, atau bisa dibilang di sini adalah fase 5 atau latihan mandiri, yang dimana guru mempersiapkan kesempatan melakukan pelatihan lanjutan kepada peserta didik dengan perhatian khusus pada penerapan kepada situasi lebih kompleks dan kehidupan sehari-hari. Atau pada tahap ini adalah merupakan penutup, jadi guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah dan mengakhiri pembelajaran dengan menyimpulkan sebuah materi yang sudah diajarkan, yang dipelajari, dan melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan secara bersama, lalu serta menutup pembelajaran dengan doa. Nah, jadi di sini ada contohnya ya di gambar. Pada gambar pertama, guru memberikan tugas kepada peserta didik, yaitu berupa contohnya adalah baik anak-anak, tugas kalian di rumah yaitu membuat satu produk bioteknologi konvensional. Nah, seperti itu. Lalu ada anak yang bertanya tentang tugas yang akan diberikan di rumah nanti. Nah, produknya bebas, Bu, tentang produk bioteknologinya. Lalu guru menjawab pertanyaan siswa, produk bebas sesuai dengan tugas atau sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari. Nah, seperti itu. Setelah guru memberikan kesimpulan tentang materi yang telah disampaikan dan tugas atau PR yang akan dikerjakan oleh peserta didik, selanjutnya guru menutup pembelajaran dengan berdoa. Sebelum menutup pembelajaran dan setelah berdoa selesai, guru mengucapkan salam dan akhirnya kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini telah selesai. Nah, itu adalah tahap-tahap atau sintaks langkah-langkah pada strategi pembelajaran dengan model explicit instruction. Nah, seperti itu. Mungkin kurang lebihnya dari saya seperti ini. Apabila kurang jelas dan sulit dimengerti, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.